نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji senantiasa hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kita semua dengan segala fasilitas hidup yang berupa nikmat, karunia, terlebih lagi Rahman Rahim Allah yang berupa iman dan Islam, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih insyaallah dalam keadaan iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar ini adalah nikmat hidayah dan nikmat petunjuk. Maka dalam rangka kita mensyukuri segala nikmat Allah ini, maka kita menunjukkan, membuktikan dalam rangka menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka kita berusaha taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi, melalui jalan ibadah, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Maka cara bersyukur yang terbaik adalah dengan memurnikan tauhid, yaitu mengikhlaskan dan memurnikan penghambaan, ketundukan hanya kepada Allah. Inilah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan Allah keistiqomahan. Amin. Dan semoga seluruh amal ibadah kita, khususnya sholat subuh, sholat sunnah, sholat qiyamul lail kita pada hari ini, Allah terima menjadi catatan amal kebaikan kita dan menjadi catatan yang tersimpan di illiyin kitab amal perbuatan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti sedikit kita akan mengkaji hakikat kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
muslimin rahimakumullah, kemarin diminta agak mendadak sebetulnya oleh Ustadz Mujadid, kemudian dari Takmir menghubungi untuk mengisi tentang kajian yang bersifat, sebetulnya ini adalah kalau saya ambil motivasi kita untuk melakukan tawassul bil haq, tawassul bisabr. Jadi saling memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka diminta untuk menerangkan pentingnya berdakwah melalui persyarikatan, tapi akan saya buat lebih umum lagi. Pentingnya melakukan dakwah itu melalui wasilah jamaah, berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengawalinya saya masuk dulu melakukan refleksi, dan di antara nikmat Allah itu salah satu yang Rasulullah ingatkan, ni'matani mahbubun fihi ma katsirun minan nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang nikmat ini seringkali manusia mahbub, tertipu. Apa itu ya Rasul? As-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bariyah mensyarah, menerangkan hadis Muslim ini, menyampaikan, jika engkau diberikan Allah dua nikmat ini bersamaan, maka jadikanlah dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu. Jadi kita tidak disempitkan karena mengejar dunia. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka segerakan semangat itu, jangan bermalas-malasan untuk mengisi nikmat itu, untuk mensyukuri nikmat itu dengan melakukan ibadah, amal soleh. Dan Imam Ibnu Jauzi menyampaikan, jika dua nikmat ini bersatu, ujiannya kebanyakan manusia itu adalah kemalasan. Maka jika hari ini kita kondisinya sehat walafiat dan kita semangat melakukan kebaikan amal soleh, maka seyogyanya ini luar biasa. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi menyampaikan dengan waktu ini, ma'asyiral muslimin. Maka yang pertama kami berwasiat mengingatkan soal waktu, karena nanti ada hubungannya muflis atau muflih, gitu. Rugi atau muflih. Nah, nanti tidak saya sampaikan dulu muflih ini maknanya apa, karena maknanya luar biasa. Kata Nabi, ditanya oleh para sahabat, ayun nasi khair, ya Rasul, siapakah manusia terbaik? Dalam konteks ini, ma'asyiral muslimin, Nabi menjawabnya dalam bentuk waktu juga. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi, siapa yang Allah panjangkan usianya, dan usia yang panjang itu kemudian diisi dengan kebaikan. Fa ayyu nasi syarrun, kata para sahabat. Lalu kemudian apa ya Rasulullah manusia yang buruk itu? Mentola umuruhu, kata Nabi, Allah panjangkan usianya, wasa'a amaluhu, namun usia yang panjang itu tidak berdampak apapun karena terisi dengan amal keburukan. Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, ma'asyiral muslimin, ini muridnya para sahabat. Kalau ulama-ulama tabi'in ini menyampaikan, ad-dunya salasa, dunya niku mek 3 dina, salasa ayam, dunya niku mek 3 dina. Amma amsi faqad dhaba bima fihi, kata Syekh Hasan Al-Basri. Kemarin, masa lalu nggih,
sudah lewat besar bersama apa-apa yang dibawanya, entah itu amal kebaikan, entah itu amal keburukan. Wa amma ghad, dan besok fala'allaka la takun, besok itu kamu tidak akan mengerti ketemu napa mboten. Dadi urusan dunia jangan terlalu dibawa panjang angan-angan. Wal yaum, kata Hasan Al-Basri, dan hari ini la fa'mal fi, hari ini itu hakikat umurmu itu ya hari ini, karunia yang telah Allah berikan itu ya hari ini. Waktu ketika engkau bangun tidur, roh kita dikembalikan kepada jasad kita oleh Allah, bernafas, kita berwudu, qiyamul lail, berangkat dengan tenang melangkah ke masjid qabla subuh, sholat masjid, duduk dalam majelis ilmu. Ya ini hakikat umur kita, kata Syekh Hasan Al-Basri. Maka al-yaum, hari ini yang Allah telah karuniakan, fa'amal, isi dengan amal kebaikan, karena besok yang panjang angan-angan itu belum tentu kita berjumpa dengannya. Maka ma'asyiral muslimin, di antara nikmat-nikmat tadi saya lupa menyebutkan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Duduk kalau ada majelis ilmu, lenggau, datangi. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, kata Nabi, salah satu fadilahnya, sahalallahu, Allah akan mudahkan dirinya nanti berjalan menuju surga. Dalam hadisnya Muslim yang panjang sekali, Muslim cerita Nabi tentang sirat, masya Allah, kita pasti akan nangis. Betapa sirat itu menakutkan, betapa Nabi nanti berusaha betul di sirat itu untuk menjaga umatnya, dalam tanda kutip umatnya, agar selamat bersama-sama masuk ke dalam surga. Maka di antara fadilah menuntut ilmu, kata Nabi, Allah mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Maka hakikat umur ini, kata Imam Hasan Al-Basri, ya hari ini, ya kita hari ini. Maka kata Nabi yang di hadis, man tola umuru, yang disebut umur yang panjang adalah saat kita bangun tidur, kita bernafas, kita masih sehat, kita masih diberikan Allah waktu luang, mboten sempit, terkejar, terhimpit urusan dunia, maka kita isi dan optimalkan, maksimalkan dengan melakukan kebaikan. Maka saya sambung yang kedua, insya Allah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat apa? Al-Asr nggih, jamaah nggih. Al-Asr niku artine napa, ma'asyiral muslimin? Demi waktu, demi masa. Nggih bener. Wawunya ini wawunya itu wawu kosam. Wawu kosam niku harfun kosam, itu maksudnya adalah huruf yang dijadikan Allah dalam rangka sumpah, bersumpah. Dan Allah kalau di Al-Quran kata nggih, terutama waktu, sering Allah itu bersumpah soal waktu. Wal fajr, wad duha, napa malih? Wal lail, wal asr, waktu semua nggih. Wal fajr niki nggih sakniki subuh ngeten niki. Wal asr, demi asar niku napa Pak? Salat asar itu berarti sore nggih. Jadi asar itu maknanya demi waktu, diterangkan dalam kitab tafsir oleh para ulama, asar itu adalah qabla nahar. Jadi setelah siang, saat matahari sudah mulai kemerah-merahan, maka itulah yang disebut dengan al-asar. Demi waktu sore hari, sholat asar.
pendek nopo cepet nih sholat asar waktu nih keling maghrib ya kan cepet nggih kapanane pun melebet maghrib. Wal asar, demi waktu asar singkat ma'asyiral muslimin. Makanya Allah dalam surat An-Naziat penutup itu menyampaikan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan au duha. Nanti ketika dibangkitkan manusia itu saking kuburnya masing-masing, dihadapkan yaumul mahsyar, padang mahsyar itu hari perhitungan yaumul hisab itu, maka mereka kata Allah ka'annahum yauma yarau, mereka memperhatikan, menyaksikan urip teng dunya illa asyiyatan, seperti waktu sore au duhaha, atau seperti waktu pagi hari. Nanti kita akan merasakan itu, terutama apabila orang-orang kafir nanti, ya Allah dunya niku mek saipet, maka disebut masyaul khair, orang-orang Arab masyaul khair, masaul nur, masak berarti buatan masak buatan sore, al asar demi waktu sore, demi waktu sholat asar, pendek sekali. Innal insana lafi khus, sesungguhnya innah itu berarti harfun taukid, taukid penegasan, penekanan. Kalau mau dia ditafsirkan atau diartikan masyhur muslimin surat al-asr ya, wal as wallahi, wawunya itu, wawunya yang di depan, harfun wahu yang di depan itu kan qasam ya, sumpahnya Allah. Maka diartikan wallahi, demi Allah yang menciptakan waktu asar itu. Innal insan sak temene, innal insan, al insan, sambil ngobrol mawon. Al insan itu nopo Pak? Manusia. Teng Quran kata sebutane manusia niku bashar, manusia. Ibnu Adam atau Bani Adam, manusia. An-nas, al-ins, manusia. Tapi penyebutan banyak ini maksudnya apa? Ada maknanya ma'asyiral muslimin. Kalau dalam lafaz al-insan, Allah niku menyebutkan dalam lafaz al-insan, maknanya berarti Allah sedang menunjukkan penciptaan ini dalam kondisi yang sempurna. Itu. Kalau al-bashar menunjukkan manusia itu lebih kepada sisi nafsunya. Kalau an-nas itu manusia itu lebih pada sisi mentalitas, psikologinya. Nah, kalau Allah sudah menyebutkan al-insan, itu berarti manusia yang utuh tadi, sempurna, makhluk yang punya jasa dia, jasmaninya, makhluk yang terdiri dari ruhnya, jiwanya, makhluk yang punya sisi nafsunya, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsul ammarah bisu'. Ammarah bisu' itu cenderung kepada kemaksiatan. Nafsul lawamah itu nafsu yang pertengahan, kadangkala berbuat baik, kadangkala berbuat dosa. Kok berbuat dosa getun, nanti taubat berbuat baik, nanti kapan lagi tergelincir getun lagi, taubat lagi. Itu nafsul lawamah. Sama nafsul surat Al-Fajr mutmain, nah itu ada jiwa, nafsu, emosi. Dan juga kalau Allah menyebut al-insan berarti makhluk yang punya akal. Kalau Allah menyebut al-insan berarti manusia itu adalah maknanya tinggi, khalifah yang diamanih Allah mengelola bumi. Maka kalau di Al-Quran kita berjumpa dengan lafaz al-insan, berarti Allah sedang mengajak kita berpikir, memahami, hei kamu manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhlukku yang lain, di dalamnya terkandung tadi, yo secara mental punya, emosi, jiwa ada, jasad punya, engkau dibekali akal, engkau dibekali nafsu, dan engkau dijadikan Allah khalifah di muka bumi. Maka lafaz yang digunakan Allah al-insan. Sesungguhnya manusia, innal insana lafi dalam kerugian. Lah disebutkan dalam bentuk yang terbaik, tapi disindir kali Allah, kebanyakan manungsa niku rugi, muflis. Lah kan sindiran yang menohok lah bahasanya anak muda ini. Sindir menohok.
Kalau al-bashar mungkin, oh ya pantes Allah nyebutnya al-bashar, sisi kehewan-hewanannya yang kuat itu disindir Allah. Tapi nyebutnya al-insan, tapi rugi. Rugi dalam apa, ma'asyiral muslimin? Dalam bidang waktu, umur, mengisi kesempatan hidup. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Maka itu jawabannya Allah. Nanti mau ngaji surat At-Tin itu untuk membuktikan. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal, lamnya lam kosan, qadnya tahqiq atau takkid. Khalaqnal fi'il madhi jamak ma'an salim. Nah, nahnya khalaqnal insan fi ahsani, dalam bentuk ciptaan yang sebaik-baiknya. Loh, makanya pasti nggak mungkin Anas di situ. Pasti al-insan, karena Allah sedang bercerita tentang ciptaannya yang paling sempurna di surat Ad-Din. Menungso sing sempurna ini kita sik disindir karo Allah, rugi, dan rugi terbesar adalah dalam bab waktu. Niki dereng topik ngapunten tasik mukadimah menggiring masuk ke dalam topik. Sampai jam pinten kula mboten oleh ngaji suwe-suwe. Illal ladzina amanu, kecuali yang dan membuktikan imannya, menunjukkan imannya. Maka kata para ulama, iman itu apa? Iman itu diyakini, i'tiqad dalam hati, diucapkan secara lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Maka dibuktikan dengan amanu wa amilus, maka amal solih. Saya cut di sini dulu. Maka kecuali mereka yang memanfaatkan umur, yang memanfaatkan waktu yang Allah telah ciptakan dengan beriman dan beramal solih, insya Allah boten rugi. Mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk orang yang muflihun. Amin ya rabbal alamin. Tasih apal surat Al-Baqarah ayat-ayat awal. Ayat kelima apa Pak? Ulaika ala hudam, ulaika ala hudam wa ulaika humul muflihun. Kata Allah setelah menerangkan orang yang beriman, yang bertakwa, yang sholat, yang zakat, yang sedekah itu, kemudian Allah menutup, mengunci, mereka itulah orang-orang yang al-muflih, yang beruntung. Khasir, rugi, beruntung. Illal ladzina amanu, maka saya masuk dulu, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Saya lanjut loncat Pak, ini loncat ayatnya. Ini namanya munasabah ayat dalam kitab, dalam ilmu ulumul Quran. Menyambungkan, mengkonekkan, interkonek antar satu ayat ke ayat yang lain. Saya kutipkan saja surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Insya Allah hafal, ayatnya terkenal. Imam-imam sering mungkin membacanya dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibah fi jannatin 'adn dalikal fauzul adzim. Surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yaknya niku harfun nida, diceluk kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipanggil semua sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, yaknya harfun nida, yak panggilan, sing dipanggil sinten? Amanu, tiang-tiang sing sampun lanang wedok, ngampun temek kula basahe Surabaya. Cilik, ageng, dewasa, remaja, sakit, sehat. Hei yang sedang maksiat, hei yang sedang taat, hai orang Malaysia, hai orang Indonesia, hai yang berkulit hitam, hai yang kuning langsat, semua kena panggil oleh Allah, yang dekat maupun yang jauh, semua diceluk kali Allah. Kalau sudah pakai ya harfun nida, kemudian yang dipanggil adalah amanu, maka ulama-ulama menafsirkan iki panggilan kasih sayangi Allah.
Mesti berikutnya mesti mereka isini perintah ya agar menjauhi larangan. Karena panggilan kasih sayang. Tapi ma'asyiral muslimin, teng ayat niku mboten perintah. Kalau surat Al-Baqarah yang hafal nggih, surat puasa nggih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba kan perintah, berarti kan diwajibkan untuk puasa. Teng mriki mboten perintah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, dijak bisnis kali Allah, dijak perdagangan. Hai manusia yang beriman, kata Allah, purun napa mboten jenengan, kan ngoten bahasane, takjak berdagang loh, ditawari. Jadi bentuk mboten perintah tapi bentuk penawaran, dalam bentuk hal adullukum ala tijarah, gelem gak berdagang karo aku, tunjikum min adzabin alim, kata Allah. Salah satu nanti keuntungannya, investasinya, dividennya, batine, engkau akan terbebas dari api neraka. Ini kata ulama, ini balaghah. Quran itu bahasanya luar biasa, unik, indah, ada sastranya, bahasa balaghah, bahasa yang sangat indah. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim, engkau akan dibebaskan dari api neraka. Apa itu kata Allah? Tu'minuna billah wa rasul, beriman kepada Allah dan Rasul. Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, teng surat itu lapo kok Allah nyebutkan tijarah, di ayat-ayat yang lain juga di surat Fatir, alladzi yatsluna kitab Allah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Allah sering menggunakan terminologi, menggunakan lafaz menunjukkan istilah amal solih itu dengan bisnis, dengan perdagangan. Karena UTE menungso, ngapunten merotok kasar bahasa Surabaya kula, UTE menungso itu senengane ngelek untung, mega menghindari rugi. Mesti pikirane ngoten, perhitungan untung rugi, langkane dikai pahala, gak apa-apa perhitungan karo Allah. Maka amal soleh di ayat-ayat, beberapa ayat digambarkan Allah dalam bentuk bisnis perdagangan. Gelem gak awakmu dagang bisnis karo aku? Apa itu? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasul. Sama surat Al-Baqarah yang tadi tutup muflihun ayat kelima. Sebelumnya Allah bicara tentang iman dan amal solih dalam bentuk sholat, infak, kalau di surat Al-Baqarah. Maka ma'asyiral muslimin, agar kita tidak rugi sebagaimana surat Al-Asr sampaikan, yang pertama tu'minuna billah, mboten usah kula ulas. Nanti karena saya dikasih topik persyarikatan ini biar mantep, masya Allah, nangis kita ini nanti, takut nanti di hadapan Allah ya nopo. Tu'minuna billah pun jelas ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai engkau bertemu yakin. Al yakin itu ajal, maut. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah, ibadahi Allah, murnikan tauhid, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan iman. Insyaallah kita paham lah, mboten saya ulas di sana. Kemudian tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada nabi niku pripun masyarakat? Yakin, percaya Nabi Muhammad Rasulullah adalah nabi terakhir, khotamul anbiya, penutup nabi. Apakah cukup teng mriko? Boten. Berarti diperintahkan Allah untuk iktiba, mengikuti nabi. Saniki sampun lewat nggih Rabiul Awali. Sampun nggih, sampun masuk Rabiul Akhir nggih leres. Nah, saya nggak perlu diskusi tentang yaumul miladnya Nabi, hari kelahirannya Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad, lamnya lam qasam, sama sumpah. Wallahi kalau mau diartikan, wallahi, qadnya itu harfun tahqiq, bacanya lembut kalau dalam ilmu tajwid, takkid penegasan. Kalau diartikan qad
qad bertemu, laqad kana, kananya itu fi'il madhi. Kalau qad bertemu fi'il madhi maka diartikan sesungguhnya. Wallahi, sesungguhnya, fi rasulillah, fi rasulillah, di dalam diri Nabi uswatun. Wonten sing mriki mek ngaji ngoten bacanya iswatun, mboten nggih uswatun nggih, tapi dalam ilmu qiraah yang mutawattirah dibaca iswa juga leres, boleh, angsal, bener. Dibaca iswa juga betul, pakai kasroh. Kalau uswah dirofakkan pakai dhamma, sama-sama betul. Ada maknanya, ada. Kenapa di situ Allah menggunakan lafaz uswah? Menunjukkan ma'asyiral muslimin, Nabi itu orang yang sudah sempurna, paripurna, yang engkau harus jadikan dia sebagai teladan. Maka kalimatnya uswah. Ini insya Allah pernah disampaikan kalau nggak salah oleh Ustadz Adi Hidayat ini waktu di Unmu. Nggak tahu, saya agak lupa saya, karena saya YouTube nggak sempet hadir saat itu kan, dilihatnya YouTube saya lupa. Kalau qudwah itu maknanya juga sama teladan, tapi teladannya terbatas. Nah ini kulo niki qudwah. Ustadz Fajrul itu iso diteladani dalam bidang A, tapi B gak iso diteladani. Oh, bisa diteladani dalam bidang C, bidang D gak iso. Itu qudwah, uswatun yang teladan yang terbatas. Kalau uswah maka itu teladan yang meluas, yang sempurna. Maka kata para ulama, jika engkau meneladani Nabi, maka otomatis engkau jadi teladan. Jika engkau seorang guru, engkau menjadikan Nabi itu menjadi teladan, engkau praktekkan, engkau ikuti Nabi, maka engkau otomatis jadi teladan untuk murid-muridmu. Jika engkau seorang suami dan menjadikan Nabi role model dalam kehidupan sehari-harimu, engkau menjadi teladan untuk istri dan anak-anakmu. Maka kalimatnya uswah, meluas. Dan rofa itu maknanya mengumpul. Kalau u itu kan rofa, mengumpul, besar, banyak. Sedangkan kalau orang yang membacanya iswa, itu berarti pecah, kecil. Maka jangankan Nabi engkau jadikan uswa yang urusan besar-besar, urusan kecil-kecil, Nabi itu jadi teladan. Jangankan Nabi engkau teladani sebagai pemimpin negara, jangankan engkau teladani Nabi sebagai seorang saudagar besar, engkau jadikan Nabi teladan dalam berpakaian, engkau jadikan Nabi teladan dalam bersuci, masuk kamar mandi, caranya dia tidur, cara beliau bersisir, berjalan, tertawa, engkau bisa teladani. Itu maknanya luas. Uswah itu luar biasa. Allah itu kalau menempatkan sesuatu luar biasa. Itu Nabi, Bang. Yang kita ini beriman Nabi diinginkan ngeten iki. Maka Ibnu Abbas itu, Masya Allah, Ibnu Abbas niku putranya Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Nabi, telat masuk Islam. Masuk Islami telat. Saat Nabi sudah di Madinah, dia baru hijrah. Wis tuwa, supaya saya tidak ketinggalan. Aku ketinggalan kalau Islam, tak santrikno. Berarti apa? Saudara sepupunya Nabi. Ibnu Abbas, makanya hadisnya banyak ya, karena kesehariannya juga di dalam rumahnya Nabi. Abu Hurairah semerap nggih, terkenal nggih. Abu Hurairah nggih sami melebet Islami telat 2 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi hafalan hadisnya kuatah. Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Mu'ad bin Jabal, Anas bin Malik, sahabat-sahabat sing hafalan hadisnya wake, ma'asyiral muslimin. Abu Hurairah telat bisa, tapi hafalan hadisnya wan. Sama kayak Ibnu Abbas, dititipno Nabi sejak usia dini, makanya hadisnya banyak. Seharinya full bersama Nabi. Ibnu Abbas niku semua mlakune, guyune, berusaha mirip Nabi. Maka saat Nabi wafat, sahabat itu kangen karo Nabi ndelok Ibnu Abbas. Guyune, Masya Allah, sangat pengen meneladani Nabi. Maka uswah, boten qudwah yang digunakan Allah. Nabi itu sungguh di dalam diri Nabi terdapat tauladan, engkau harus meneladaninya. Yarjuna
Untuk siapa? Mereka yang berharap nanti pahala dan berjumpa Allah. Purun pahala, berharap ketemu Allah, semuanya pasti karena orang beriman. Maka kata Allah, jadikan Nabi sebagai teladan. Berarti dari tu'minuna billahi wa rasul, balik meneng tengah ayati. Berarti apa? Perdagangan sing boten rugi. Ittiba Nabi, ngikuti Nabi, jadikan Nabi suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah yang disebut tu'minuna billahi wa rasul, beriman kepada Rasul. Yang kata Allah itu bisnis karo Allah sing boten rugi. Ngapunten, saya akan nyambung sedikit. Muhammadiyah. Muhammad itu berarti nama Rasulullah. Saya buatan usah ulas nanti lama sejarah penamaan Muhammad itu nanti. Ada tambahan huruf ya dan ha. Nggih, tak marbuto nggih. Muhammadiyah. Ya-nya niku ya napa? Ya nisbah. Kalau ditulis dalam bahasa Arab Muhammadiyah itu ya-nya ada ya ditasdid, kemudian ada takmar buto. Muhammadiyah maknanya ya-nya itu ya nisbah. Ya nisbah itu berarti disandarkan, pengikut. Berarti artinya aku adalah orang yang mengikuti Nabi, makanya namanya Muhammadiyah. Lah ya-nya ya nisbah itu salah satu di situ adalah itu terdapat sighat mubalaghah, isim mubalaghah. Kalau kita Idul Adha perintahnya dikengken kurban nggih. Asal katanya kurban itu adalah qaruba yaqrubu kurban. Ada tambahan alif nun. Maka itu kata para ulama sighatnya mubalaghah. Kurban itu artinya apa Pak? Ya, jenengan ngaji pernah masih ingat? Takarrub, mendekat. Kurban artinya dekat, berarti kan mendekat kepada Allah. Jadi ibadah kurban itu mendekat kepada Allah. Karena ada tambahan alif dan nun, maka maknanya boten dekat. Boten dekat kurban itu maknanya. Ya betul, dekat betul, tapi kurang pas. Makna kurban itu apa? Sangat dekat. Sangat dekat, sedekat-dekatnya. Nah, monggo diartikan sendiri. Sangat dekat, sedekat-dekatnya atau benar-benar dekat. Luar biasa Al-Quran. Jadi orang berkurban ikhlas karena Allah menyembelih, menumpahkan darah udhiyah, binatang yang disembelih itu kata Allah disebut kurban ibadah itu. Maka hakikatnya orang yang berkurban itu sedang memposisikan dirinya, keluarganya dengan posisi yang sedekat-dekatnya kepada Allah, sangat dekat kepada Allah. Dan kata ulama benar-benar dekat. Maka sighatnya disebut sighat mubalaghah, hiperbola dalam bahasa Indonesia. Hiperbola. Muhammadiyah, yaknya itu yaknya di sana itu sighat mubalaghah. Berarti kalau diartikan pengikut Nabi Muhammad, pengikut Rasulullah yang betul-betul mengikuti Nabi, betul-betul menjadikan Nabi teladan. Berat Pak pertanggungjawaban akhiratnya. Napa meneng kula sing ngerti ngeten iki. Masya Allah. Ya napa pendiri Muhammadiyah ketika membuat nama itu bukan betul-betul istikharah itu. Sangidu nggih murid Yai Dahlan. Istikharah tiap malam itu. Ternyata dapat ilham dari Allah, namanya Muhammadiyah. Artinya begitu Pak. Betul-betul itu orang yang ngikuti Nabi Muhammad. Pengikut sejati Nabi Muhammad. Abot napa mboten? Masya Allah. Lah terus generasi Muhammadiyah niki saniki sami. Subuhne telat. Ya Allah, naudzubillah. Mek biyen eker perkara kunut. Satu pakai kunut, yang sekarang satunya tidak pakai. Mek saniki mboten eker. Soalnya padha kerinan. Generasi muda. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah, ya Allah. Berarti orang yang mengikrarkan diri, orang Muhammadiyah itu ya,
bahwa dirinya adalah benar-benar pengikut Nabi Muhammad loh. Pengikut Nabi Muhammad sejati, berusaha sangat menjalankan sunnah. Masya Allah, luar biasa. Kata-kata Allah, kata Allah tadi, Masya Allah, perdagangan sing boten rugi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Saya tafsirkan beriman kepada Rasul dalam surat As-Saff itu dengan tafsirnya dengan surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sapa wae sing pengin ketemu Allah wal yaumal akhirah, dan nanti berharap pahala di surga, wa dzakarallaha katsira, mereka senantiasa berusaha mengingat Allah sebanyak-banyaknya, berzikir. Loh, kalau lanjutakan nopo sampun dereng ya Allah, dereng gonge kula niku Ali Imran nanti. Luar biasa, karena Ali Imran connect dengan surat Al-Asr. Dalam tafsir Al-Manar, Rasyid Ridho mengutip gurunya Muhammad Abdu, mengkonekkan surat Al-Asr yang saya kutip tadi dengan surat Ali Imran ayat 104, meskipun 110 sama ya, kuntum khairu umat itu yang 110 mboten bisa kata-kata. Saya lanjutkan, tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah, dan mereka itu berjihad menegakkan kalimat tauhid, berjihad meninggikan nama Allah, berjihad menegakkan dinul Islam, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa mereka. Wa tujahidu itu jihad. Jihad itu napa ma'asyiral muslimin? Nggawa panah, nggawa pedang nggih, perang. Leres, bener mboten salah. Makna jihad maknanya al-qital, berperang. Tapi maknanya mboten begitu luas. Maka Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Jihad itu membagi jihad secara umum kepada 3 hal. Dan Yusuf Qaradawi mboten ngawur, berdasarkan ulama-ulama sebelumnya dan juga berdasarkan dalil-dalil dari Nabi, hadis dan praktek sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mboten syahidnya di medan perang. Tapi Nabi senantiasa, kalau kamu pengen ketemu wong sing syuhada itu, wong iku urip, ya bersama kita sholat, dia juga bekerja ke pasar ini orang ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ulama merumuskan, oh jihad Sa'ad bin Abi Waqqas itu maka ditemukanlah istilah jihad, tadi jihad qital, kemudian yang kedua jihad madani, kata Yusuf Qaradawi, dan yang ketiga disebut jihadun nafs, jihad melawan hawa. Kata Nabi jihad besar ini mulai perang Badar menang, semua sahabat kita telah berjihad besar. Kata Nabi ojo seneng sik, jihad itu mang sing adewe mang bukan jihad yang besar. Loh Nabi, jihad yang besar itu ngopo? Jihad nafs, jihad melawan hawa. Oh ngoten cari para sahabat. Maka jihad yang kedua jihad madani. Jihad madani itulah yang kemudian ulama melihatnya dalam diri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Apa jihad madani? Berangkat pagi, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Seorang suami mencari nafkah untuk istrinya yang halal, untuk keluarganya yang halal, dia jihad. Kita pergi ini dari rumah menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi, siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka dia sampai dipulang, selama perjalanan menuntut ilmu dan sampai nanti pulang ke rumah, maka dia kondisi jihad. Maka saat diwafatkan Allah, maka dia termasuk syuhada. Maka jihad luas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Bangun masyarakat melalui hartanya, berdakwah di Madinah melalui hartanya. Maka amwalikum wa anfus, jenengan, Masya Allah, kemarin diresmikan oleh Prof. Haidar, masjid yang kita cintai ini, harta jenengan keluar, jenengan mewakafkan waktu, mewakafkan energi untuk jadi pengurus, untuk jadi takmir, maka itu jihad. Saking semangatnya sampai pedot. Itu disebut Masya Allah. Maka kita jadi RT, jadi RW, lillahi ta'ala, menjaga masyarakat, lillahi ta'ala, agar menjaga dinul Islam, mencegah kemaksiatan di kampung, maka itu jihad.
Maka yuk kata para ulama, jihad bidang pendidikan, jihad bidang kesehatan, jihad bidang sosial. Maka ada juga jihad bidang lingkungan, mencegah kerusakan. Lagi rame Surabaya itu ada reklamasi jihad lingkungan. Maka ini semuanya kata para ulama, terutama Yusuf Qaradawi dalam kitabnya, termasuk bermuhammadiyah, berorganisasi, terserah jadi guru TPQ apapun bentuknya, itu termasuk jihad. Maka jihad itulah yang kata Allah mboten rugi. Bi amwalikum wa'an, dengan dan juga dengan waktu. Tenaga kula mboten gak ada harta seperti sahabat-sahabat yang tinggalnya di Sufahnya Masjid Nabawi, hanya bisa punya energi dan waktu. Ya wis, itu jihadnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak balekno meneng teng surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Mereka itu saling menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Maka Muhammad Abduh menafsirkan dalam kitab tafsirnya, Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh dalam kitab tafsir Al-Manar, kitab tafsir yang tidak selesai, belum selesai karena pengarangnya terlebih dahulu wafat, jadi belum selesai. Dan kalau jenengan tumbas mungkin di juz liyane kok gak ono, nggih mboten anjene mboten sampai selesai. Maka Muhammad Abduh yang disebut Allah dalam tawassaw bil haq itu dakwah dalam surat Al-Asr. Maka jenengan kalau pengen beruntung, mboten rugi kata Allah, mengisi waktunya, memanfaatkan umurnya dengan cara beriman, membuktikan imannya dengan amal solih. Maka tidak hanya dengan amal solih, jenengan sudah solih secara hubungan diri sendiri, maka tingkatkan kualitas itu. Sabiqum bil khairat kalau dalam surat Al-Fatir, tingkatkan kebaikan itu, akselerasi kebaikan itu dengan maka dakwah itu luas. Bilisan koyok pulungnya tadi ceramah level paling rendah nih. Bilhal dengan bil ilmi dengan ilmu, bil hikmah dengan kebijakan. Ada yang diangkat jadi wali kota, jadikan itu sebagai wasilah untuk berdakwah, untuk meninggikan agamanya Allah. Maka untuk mengakselerasi kebaikan itu dengan dakwah. Sampai sini sampun paham nggih? Kok wis kate sak jam rek ya Allah. Saya lanjutkan ben cepet, ben mboten usah suwe-suwe. Dosa kula mek suwe-suwe ini, makro ngaji suwe-suwe niku jenengan punya kepentingan. Saya tambahkan terakhir ini ayatnya biar cepat menutup, mengunci untuk semuanya. Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal insyaallah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada, nanti dicek sagurunge ayat Ali Imran 104 ki Allah bicara nopo to di ayat-ayat sebelumnya, kemudian setelahnya bicara apa. Masya Allah, memang indah sekali. Allah wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu, minkum segolongan umat. Minkum itu maknanya dua kata ulama. Minkum itu maknanya bisa min ba'diyah, yaitu minnya maksudnya sekelompok orang. Ada yang minnya di sana, minkumnya itu ada bayaniyah, semua, penjelas semua. Maka wal takum minkum, kata Muhammad Abduh dalam tafsirnya, Muhammad Abduh nafsirnya Al-Manar, tafsir Al-Manar, hendaknya semua manusia, itu lafaz kalau diartikan. Maka karena pemahamnya bayaniyah, kalau yang kuat pendapatnya hendaknya ada segolongan. Maka konsekuensi hukumnya, kalau yang meyakini bahwa hendaknya semua orang, maka dakwah niku hukumnya fardu ain. Keling salat ngeten iki, keling poso Ramadan, sing boten nglakoni dosa. Tapi kalau diartikan minkumnya itu adalah ba'diyah, sebagian,
maka fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Kalau sudah sampun wonten sing ngeramuti jenazah, maka yang lain tidak terkena dosa. Maka pendapat yang kuat menurut saya adalah yang fardu kifayah. Maka dakwah ya da'u itu hukumnya fardu kifayah. Mek kita diam delok kemungkaran kena dosoi. Yang dilaknat oleh Allah kepada Bani Israel melalui lisannya Nabi, melalui lisan para nabinya, Nabi Daud, Nabi Musa. Karena kelakuannya Bani Israel itu yang seperti di Al-Quran, contoh surat Al-An'am ada. Apa? Karena mereka mendiamkan bahkan di ayat yang lain gak hanya mendiamkan kemungkaran, mereka ikut andil berkontribusi terhadap maka itu laknatnya Allah kepada Bani Israel melalui lisan para nabinya. Maka wal takum minkum, hendaknya ada di antara orang-orang yang beriman itu, kalau di surat Al-Imran 110, kuntum khairu umat, sebagai syarat engkau jadi umat terbaik, lakukanlah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kalau di surat Al-Imran 110. Tapi saya kutip 104, wal takum minkum ummatu yad'u, hendaknya ada segolongan manusia fardu kifayah, yad'u, da'a yad'u, menyeru. Kok khair kata Allah? Kebaikan yang dimaksud khair di sana adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, atau kata para ulama nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang kebenarannya universal. Maka ya da'u, jadi kita dakwah itu ngajak, monggo mas, monggo bu, monggo de, ayo, itu lewat lisan. Karena Allah nyebutnya khair, maka dakwahnya ya da'u ilal khair. Khair itu apa? Ya sikap kita atau nilai-nilai universal Al-Quran dan As-Sunnah kata para ulama. Kemudian dilanjutkan ta'muruna bil, loh kok ono ta'muruna, ono ya da'u ilal khair. Sampun semerap bedane nopo? Ta'muruna berarti menyuruh. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, sampun beda. Sampun ngerti Pak bedanya Pak? Bedane teng pundi? Yang tadi yada'u sekedar mengajak, menyeru kepada kebaikan, yang ini ta'muruna, memerintahkan. Ma'ruf itu adalah nilai-nilai universal Al-Quran yang kemudian turun menjadi norma masyarakat. Ngapunten, tiang nyolong, mencuri, orang Islam mengatakan itu perbuatan buruk, betul nggih? Tapi jenengan tanyakan kepada orang non-Islam, non-Muslim, buruk napa mboten? Buruk sama-sama bu. Itu yang disebut ma'ruf itu begitu. Ma'ruf itu begitu. Atau dalam bahasa ulama, dalam bahasa ilmuwan, objektivasi Islam, itu ma'ruf. Nilai-nilai Islam yang kemudian turun di masyarakat menjadi norma, itu ma'ruf. Maka yang seperti ini sifatnya kata Allah, yo gak iso ya da'u. Maka saya begini, Gus Baha, apa meneng kula, Gus Baha Hakim, Ustadz Adi, kongkon nutup ngampunten sangat, nutup doli mboten saged. Nang kono ceramah 7 hari, terus mereka tobat, belum tentu. Maka lafadznya ya da'u ya begini ini. Maka ini ta'muruna bil wa tanhauna 'anil, maka tanda tangani Bu Risma nggih, wali kotanya saat itu nggih. Tanda tangani Bu Risma saged nutup. Maka kata para ulama, ya da'u ilal khair itu sifatnya normatif, tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sifatnya aplikatif. Dan ini tersistem butuh jamaah. Maka saya bilang tadi, berjamaah, berkomunitas, wasilahnya monggo terserah, tapi jenengan akan ta'muruna bil ma'ruf mek diwian angel. Tapi kalau sudah punya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, maka jenengan ta'muruna bil ma'ruf sudah bisa. Itulah identitas dakwah Nabi di Mekah dan bedanya dengan dakwah Nabi di
Madinah. Nabi punya instrumen semuanya, dikasih Allah instrumen politik, instrumen sosial, instrumen ekonomi. Maka Nabi tinggal akselerasi saja dakwah Islam. Maka hari ini kita mau memperbaiki negara, berangkat. Saya mau ketemu presiden, mboten sakit sapa awakmu Fajrul. Pas pampres, Pak Erik tolong, masalah reklamasi sangat merugikan orang-orang kecil karena menguntungkan orang-orang kaya. Dihentikan Pak, nanti rusak lingkungannya, nanti nelayan di sana kehilangan mata pencahariannya, petambak di sana tambaknya rusak. Kulo boten ketemu Pak Erik tengah judani wis mendal, tapi coba mek wonten kopi PCNO, Al Irsyad, Muhammadiyah, surat tanda tangan stempel, ditanggapi kali Pak Erik? Tanggapi napa mboten? Pun sampai niki pun semerap. Bedani ta'muruna bil ma'ruf dengan yad'u ilal khair. Diwian ngelola masjid berat. Bebaskan lahan untuk panti, bebaskan lahan untuk kebaikan-kebaikan jamaah. Ono kopi orang lebih berarti dikengken apa kali Allah? Dalam soal menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, berkumpullah, berserikatlah, gunakan alat yang ada, manfaatkan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan. Maka tawassau bil haq, tawassau bis sabr, kata Muhammad Abdu, ditafsirkannya. Tafsirannya apa? Surat Al-Asr iku mang ben menungso niku mboten rugi tiyang beriman, tidak hanya beriman dan beramal soleh. Maka sambungan tafsirannya kata Muhammad Abdu, surat Ali Imran 104. Dan surat Ali Imran 104 itu menyuruh kita untuk berjamaah. Nanti cek di ayat 105 apa pesannya Allah. Hai orang beriman, janganlah kamu berpecah belah. Penting boten berorganisasi, penting. Kemerdekaan kita dilalui boten angkat senjata, tapi dengan berorganisasi. Dulu tumbang karena bergerak sendiri-sendiri di Ponegoro, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, bergerak sendiri-sendiri. Tapi begitu merubah strategi perjuangan dengan berorganisasi, maka Belanda pelan tapi pasti mundur. Lah itulah hadis Nabi menyampaikan man ra'a minkum munkaron. Hadisnya Ibnu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Muslim. Man ra'a minkum munkaron, kata Nabi, jika kamu melihat keburukan, munkar, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bi lisanihi, mek gak iso karo lisanmu. Fa illam yastati fa bi qalbi, batinen karo atimu, benci saja. Kata Nabi dielingno, pilihan terakhir itu dalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Maka dikongkon ojo milih yang terakhir, tapi Nabi nyuruh yang pertama nopo? Ya da'u bi apa? Maaf, dengan tangan. Mosok nampeling orang boten, tapi dengan alat politik, alat ekonomi, alat sosial, alat jamaah. Kalau lisan melalui nasihat, maka Nabi mendahulukan cara merubah kemungkaran itu melalui berserikat. Inilah pentingnya kita berorganisasi. Kemudian ditutup surat itu oleh Allah. Ad'af itu tadi isim tafdil, selemah-lemah iman. Disindir oleh Nabi. Ojo mbok lakoni iku awakmu lemah banget imanmu, berarti mek cuek pasif tadi. Kemudian ditutup surat Ali Imran muflihun. Muflihun berarti orang-orang yang muflih niku falah. Adan kalau mau wonten kalimat falah napa mboten? Hayya 'alal falah. Wonten nggih? Qad aflahal mu'minun. Muflih itu berarti lawannya rugi, tapi ma'asyiral muslimin, falahun itu mboten beruntung. Dalam lisanul Arab, kamus Arab, yang disebut dengan muflih, orang yang beruntung, falah itu kata Allah, orang-orang yang beruntung mesti naik jenengan bisa cek di Google aja. Muflih di Al-Quran mesti amal solih, beriman, jihad, mesti gandengannya Allah. Amal solih, beriman, jihad, dermawan. Wis semuanya plek tadi siji mesti gandengannya muflihun. Muflih itu kalimat dasarnya falah,
Masjid Al Falah paling terkenal teng Surabaya. Falah niku maknanya kemenangan, ada nggih, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan. Tadi sukses, selamat, bahagia, beruntung, menang, mek didadekno siji cukup dalam bahasa Arab itu lafadznya falahun. Maka al-muflihun, orang-orang yang lawannya orang-orang muflis, orang yang khosir, yang rugi menurut surat Al-Asr tadi adalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Orang yang beramal solih, orang yang membuktikan orang yang beriman, orang yang membuktikan amal solihnya dengan imannya dengan amal solih. Kemudian tidak cukup dia amal solih individu, dia mengajak amal solih itu dengan berjamaah sambil berikrar, aku pengikut Rasulullah, aku berusaha sedekat mungkin dengan Rasulullah, akulah sebenar-benar pengikut Nabi. Ditanggung jawab nanti untuk akhirnya Muhammadiyah ya, iya lo kok gak kayak Nabi. Masya Allah, berarti kita tugasnya melanjutkan Nabi. Tidak hanya beruntung, kita yang hari ini berusaha berjamaah untuk kebaikan, jenengan semuanya masuk kategori selamat, sukses, bahagia, beruntung, dan yang terakhir menang. Purun apa mboten? Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Cekap pas kula sak jam. Ngampunten mek rada ngotot semangat. Ben keringetan kula. Sampun paham nggih insyaallah nggih, dapat pencerahan nggih. Masyaallah. Tinggal kita meneruskan ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu pewaris Nabi adalah sahabat-sahabat dan Nabi. Mari kita lanjutkan risalah Nabi Muhammad. Tugas kita melanjutkan dakwahnya Nabi. Kita akselerasi kebaikan dakwah Nabi seperti di Madinah dengan menggunakan alat sumber daya yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mek dhewe mboten saged. Matur nuwun. Doa napa? Mboten doa nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza sita sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izza islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi kulli makan waz zaman. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin.
Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kebenaran itu datangnya dari Allah. Jika itu dosa dan salah itu datangnya dari saya, mohon nanti saya diingatkan kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.